sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari individu. Menurut Sudiman Kartohadiprodjo, sebagaimana dikutip Surjono Sukanto pada tahun 2003, individu merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentukan masyarakat. Dapat pula dimaknai sebagai bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu saling bergabung akan membentuk kelompok atau masyarakat. Individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya ikut bergabung dalam kelompok tersebut. Itulah sedikit penjelasan mengenai pengertian dari individu. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat. Kata masyarakat merupakan terjemahan dari kata komunisi atau komunitas. Secara definitif dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terdiri dari sejumlah sekeluarga yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, baik di desa ataupun di kota, yang telah terjadi interaksi sosial antar anggotanya atau adanya hubungan sosial yang memiliki norma dan nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh semua anggota dan memiliki tujuan tertentu. Masyarakat juga sekelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama serta meliputi pengelompokan yang lebih kecil. Bismillah, baik, saya akan melanjutkan materi mengenai individu dan masyarakat. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana hubungan antara individu dan masyarakat, yaitu bahwasanya hidup bermasyarakat adalah ciptaan dan usaha manusia itu sendiri. Manusia itu berkeluarga dan ia berkelompok. Manusia selalu membuat sesuatu dan berbuat keluarga, kelompok, dan masyarakat dan negara tidak merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri dari luar. Mereka usaha manusia yang terus dipertahankan, dipelihara, ditunjang, atau apabila perlu diubahkan atau diganti oleh manusia. Mereka adalah bagian hidupnya, bentuk perilaku yang tergantung dari dirinya, hidupnya, dan bermasyarakat yang diusahakan dan diciptakan sendiri, dengan tujuan untuk memungkinkan perkembangannya sebagai manusia. Sebab tanpa masyarakat tidak ada hidup individual yang manusiawi. Jadi manusia sekaligus membentuk dan dibentuk oleh hasil karyanya sendiri, yaitu masyarakat. Manusia tidak bebas dalam artian bahwa ia bebas memilih antara hidup sendiri atau hidup berbagai dengan orang lain, tapi ia harus hidup berbagai agar tidak hancur. Karena tidak ada satu pola kebudayaan yang mutlak dan universal. Jadi harus ada relasi timbal balik antara individu di satu pihak, individu yang ikut membentuk dan mendengarkan masyarakat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, interaksi antara individu dan masyarakat. Nah, menurut ahli ilmu psikologi sosial bahwa interaksi sosial adalah saling berhubungan antara dua manusia atau lebih. Nah, di mana manusia yang satu terhadap yang lain saling mempengaruhi. Proses sosial dimaksudkan di sini adalah cara-cara interaksi yang dapat kita amati apabila individu-individu, kelompok-kelompok bertemu dan mengadakan sistem perhubungan mengenai cara-cara hidup yang telah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla Alfaria dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan membacakan materi mengenai interaksi sosial yang terjadi antara individu dan masyarakat.
yang dimana bentuk dalam interaksi sosial yang menyatukan integritas. Yang pertama itu ada kerjasama atau bisa disebut cooperation, yang dimana kerja sama terbentuk karena terjadinya masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dimana dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua yaitu akomodasi, yang dimana merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan kelompok guna mengurangi, mencegah atau mengatasi ketenangan dan kekacauan. Kemudian yang ketiga, proses asimilasi merujuk pada proses yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat, serta usaha menyampaikan sikap, mental, dan tindakan dan tercapainya tujuan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu akulturasi, yang dimana proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan oleh unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima oleh dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan tertentu atau kebudayaan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Arif Febriansyah. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Sebelum saya menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu interaksi sosial disosiatif. Jadi, interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat memisahkan atau cenderung menimbulkan perpecahan. Nah, dalam hal ini terdapat 3 unsur, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Ketiga unsur ini dapat menghambat keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan ketiga unsur yang dapat menghambat keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat tersebut. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu. Nah, tujuannya agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya. Contohnya, di dalam dunia pendidikan, 2 siswa di sekolah yang sama, kita sebut saja dengan nama Andi dan Budi. Andi dan Budi bersaing untuk meraih nilai tertinggi dalam ujian akhir agar bisa mendapatkan beasiswa ke universitas favorit. Meski saling bersaing, mereka tetap menghormati satu sama lain tanpa melakukan kecurangan. Yang kedua itu ada kontravensi. Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, seperti perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok, atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Nah, sikap ini dapat berubah menjadi kebencian, akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik. Contohnya di lingkungan kerja. Seorang pegawai bernama si A merasa iri karena koleganya si B sering mendapatkan pujian dari atasan. Akibatnya si A menyebarkan gosip bahwa si B hanya bisa naik jabatan karena kedekatannya dengan manajer. Gosip tersebut bertujuan untuk menjatuhkan reputasi si B. Yang ketiga, konflik. Konflik adalah proses sosial antara perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya semacam yang mengganjal interaksi sosial. Contohnya sengketa lahan. 2 keluarga, keluarga Pak Ahmad dan keluarga Pak Hasan saling bertikai karena batas tanah milik mereka tidak jelas.
Pak Ahmad merasa tanah miliknya diserobot sedangkan Pak Hasan menolak klaim tersebut. Konflik ini memuncak hingga keduanya saling melapor ke pengadilan. Ketiga unsur yang saya jelaskan tadi mencangkup persaingan, kontravensi, dan konflik adalah bagian dari interaksi disosiatif karena mereka dapat menimbulkan ketegangan atau jarak antar individu maupun kelompok. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.